Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian saja di dalam awal khotbah ini. Kita akan melihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Lalu kita akan masuk di dalam doa. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Saya bacakan satu ayat ini ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan ini menjawab Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami selagi bersyukur untuk kesempatan pada minggu pagi ini. Kami Tuhan sudah kumpulkan dan kami sebentar akan mempelajari akan berita Injil dan berusaha untuk kami mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus. Kami yang Engkau sudah tempatkan di dalam tradisi Kristen, kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami bertumbuh, makin memahami akan isi kitab suci kami dan makin mengenal juru selamat dan Tuhan kami. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu yang bicara dan juga berkati kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Ya. Oke, saya akan tunjukkan bukan satu slide sih, banyak slide hari ini. Dan saya akan menolong kita untuk sama-sama mengerti tentang pertanyaan ini. Mari kita masuk ke dalam slide kita ya. Apakah Yesus sungguh-sungguh adalah Allah? Nah, ini merupakan satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan oleh orang-orang yang mereka itu bukan. Ya, pasti mereka akan tanya seperti itu. Kalau saudara bicara kepada teman saudara yang adalah saksi Yehova, mereka tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Ya, mereka akan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu meskipun dia punya kuasa yang sangat besar, tapi sebetulnya Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Dia adalah ciptaan yang pertama sebelum Allah itu menciptakan ciptaan-ciptaan yang lebih rendah dari Yesus Kristus. Sehingga itulah kenapa Yesus Kristus bisa punya kuasa yang sangat besar atas ciptaan-ciptaan yang lain. Karena memang dia adalah ciptaan yang pertama yang paling superior. Ya, orang saksi Yehova, Jehovah Witness itu tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar adalah Allah. Mungkin kalau saudara punya teman Muslim, mereka juga akan mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan satu pertanyaan yang juga seringkali ditanyakan, coba tunjukkan kepada saya di mana di dalam seluruh kitab suci Yesus Kristus itu pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah dan engkau harus menyembah Dia. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita seringkali dengar dari orang-orang yang bukan Kristen. Nah, kita yang tinggal di dalam kultur yang sangat plural dan majemuk dan kita memiliki begitu banyak teman dari berbagai macam latar belakang agama, kita juga kadang-kadang mungkin bisa bertanya loh, iya ya, waktu kita mungkin sudah masuk usia remaja kita mendadak bertanya tuh, iya kenapa ya semua orang yang lain mengklaim bahwa Allah yang benar adalah ini dan itu, sementara saya ngomong Yesus Kristus gitu, apa alasannya? Ya, nah saya mau tunjukkan ada satu scholar, dia bukan orang Kristen, dia mengatakan dirinya adalah agnostik gitu. Dia tidak yakin apakah Allah itu ada atau tidak. Ya, namanya Bart Ehrman. Nah Bart Ehrman itu menulis satu buku beberapa tahun yang lalu dan buku itu judulnya adalah How Jesus Became God. Ya, bagaimana Yesus itu menjadi Allah. Karena Bart Ehrman dia juga tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu betul-betul Allah. Gitu. Jadi dia mengatakan ini sebetulnya hanya sekedar fabrication dari gereja di dalam tahap-tahap yang lebih later dari di dalam perkembangannya. Ya. Nah, buku ini adalah buku yang akhirnya dibaca banyak orang dan orang akhirnya bertanya. Nah, tetapi beberapa saat kemudian ada muncul buku yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan Bart Ehrman. Ya, judulnya adalah How God Became Jesus. Gitu dibalik. Ya, judulnya dibalik How God Became Jesus. Dan ini ditulis oleh beberapa penulis. Nah, salah satu dari orang yang sangat belajar tentang sejarah kekristenan mula-mula itu adalah Michael Bird. Dia sekarang dosen perjanjian lama di Ridley College di Melbourne. Ya, dia bersama dengan beberapa orang mereka akhirnya menjawab pertanyaan dari Bart Ehrman. Nah, kalau sudah tahu Michael Bird ya, dia satu orang yang sangat sejarah hidupnya itu sangat interesting karena sebelum menjadi seorang teolog, Michael Bird itu adalah paratrooper, saudara. Dia adalah tentara di dalam Australian Army gitu ya. Dan akhirnya Tuhan panggil dia pada waktu dia melayani sebagai soldier di dalam Australian Army tersebut. Ya, dan dia menjadi satu orang yang sangat dipakai Tuhan dan dia banyak sekali berdebat di dalam mempertahankan iman Kristen. Ya. Nah, intinya saudara, pada waktu kita
berusaha untuk menjawab pertanyaan dari mana, apakah Yesus itu adalah Allah, kita mesti memikirkan satu bagian pertanyaan awal. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan ini, kita mesti memikirkan satu pertanyaan awal yang kita harus jawab. Slide berikutnya. Pertanyaan awalnya adalah seperti ini ya. Apakah Allah itu bisa menjadi manusia? Ya, sebelum kita ngomong bahwa Yesus itu adalah Allah gitu, kita mesti pikir dulu, apakah memang Allah itu bisa menjadi manusia? Nah, kita akan coba lihat, jawabannya adalah ya. Dan kita akan coba lihat pertanyaan ini di dalam 3 bagian dari Old Testament untuk menjadi satu introduksi kita menyelidiki tentang siapakah Yesus Kristus. Apakah Allah itu bisa menjadi manusia? Nah, di dalam iman Kristen, di dalam Old Testament itu ada beberapa kali di mana Allah mengambil rupa sebagai ciptaan pada waktu dia berhadapan dengan umatnya. Ya, bagian yang pertama misalnya, kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18, maka di sana ada satu adegan di mana Tuhan itu datang kepada Abraham di dalam rupa sebagai satu orang manusia, gitu ya. Tetapi pada waktu kita terus membaca Kejadian pasal yang ke-18, kita menyadari bahwa akhirnya bahwa Tuhan yang ada di hadapan Abraham itu betul-betul hadir di bumi ini dan dia sedang berbicara dengan Abraham sebagai sosok manusia. Saudara, sampai akhirnya pada waktu masuk ke dalam Kejadian 19, maka Tuhan yang ada di bumi ini yang tadi bercakap-cakap dengan Abraham, dia menurunkan api dan belerang dari Tuhan yang ada di langit. Ya, kok saudara, beberapa minggu lalu kita sempat bicara tentang the 2 powers in heaven kalau saudara masih mengingat. Nah, itu adalah contoh pertama di dalam Perjanjian Lama. Allah itu bisa mengambil rupa seorang manusia untuk dealing dengan umatnya. Ya. Lalu bagian yang kedua, contoh kedua dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau masih dalam kitab Kejadian, kalau saudara melihat kepada Kejadian pasal ke-32, ada satu episode di mana Yakub dia bergumul dengan seseorang di pinggiran sungai Yabok sebelum Yakub itu berjumpa dengan Esau. Nah, yang menariknya sekali adalah waktu Alkitab itu mempresentasikan kisah Yakub bergulat dengan orang itu, maka Alkitab mengatakan bahwa orang yang sedang bergulat dengan Yakub ya, itu betul-betul physical contact dengan Yakub, itu adalah siapa? Itu adalah Allah sendiri. Saya adalah Allah sendiri. Gitu ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam kitab Kejadian paling tidak dalam kitab yang paling awal dari Perjanjian Lama itu sudah ada indikasi bahwa Allah itu bisa mengambil rupa manusia dan bahkan punya kontak fisik dengan kita. Lalu bagian yang ketiga. Nah, di dalam kitab Yosua, maka Yosua dia berjumpa dengan bala tentara panglima bala tentara Tuhan dan panglima bala tentara Tuhan ini meminta kepada Yosua untuk melepaskan kasutnya karena apa? Karena tanah di mana kau berdiri itulah kudus, kau harus melepaskan kasutmu. Dan ini merupakan perintah yang sama yang Tuhan itu berikan kepada Musa ketika Tuhan itu bicara kepada Musa di dalam kobaran sema api itu. Ya, dan Yosua itu berjumpa dengan sosok seperti ini. Jadi sebelum kita menjawab saudara, apakah Yesus Kristus itu adalah Allah? Kalau kita melihat data di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa Allah dia beberapa kali mengambil rupa manusia. Gitu, ya. Jadi akhirnya pada waktu kita mau masuk ke dalam secara khusus Perjanjian Baru untuk kita melihat data-data dari Perjanjian Baru, kita harus mendekati Perjanjian Baru dengan lebih hati-hati. Dengan lebih hati itu maksudnya apa? Kita harus mendekati Perjanjian Baru bukan dengan asumsi dan bukan dengan kacamata kita sebagai orang-orang modern, tetapi yang kita harus kerjakan adalah slide berikutnya. Kita harus menggunakan mata dan telinga Perjanjian Lama untuk melihat dan mendengar Perjanjian Baru kita. Ya, kalau kita tadi sudah sekilas melihat bagaimana Allah itu beberapa kali bisa mengambil rupa manusia dan Allah mengerjakan ada banyak hal dalam Perjanjian Lama, maka untuk kita mengerti Perjanjian Baru kita tidak bisa meninggalkan Perjanjian Lama ini. Ya, kita harus menggunakan lensa Perjanjian Lama untuk membaca Perjanjian Baru. Ya, dan pada waktu kita pakai lensa Perjanjian Lama dan bukan lensa modern kita, maka kita akan melihat bahwa Yesus Kristus itu menunjukkan diri bahwa dia adalah Allah. Ya. Oke, nah saya akan kenalkan satu buku kalau saudara tertarik untuk baca ya. Ini satu buku yang sangat baik dan seringkali di-refer oleh beberapa
teolog atau orang-orang Kristen yang mereka melayani. Nah, buku ini berjudul Putting Jesus in His Place. Putting Jesus in His Place, lalu subtitlenya adalah The Case for the Deity of Christ, ditulis oleh 2 orang yang sudah bisa lihat di sini. Nah, di dalam buku ini mereka menggunakan satu metode yang sangat sederhana yang bisa menolong kita mempersiapkan diri untuk kita ngapain? Untuk kita mengorganisasi ayat-ayat di dalam seluruh perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen ya, kita bertumbuh dari sekolah minggu sampai dewasa, kita punya exposure kepada seluruh ayat-ayat dalam hopefully kita punya exposure kepada perjanjian baru. Tetapi karena kita tuh tidak punya lacinya tuh, kita tidak punya kategorinya untuk mengkelompokkan ayat ini masuk ke mana, maka pada waktu dapat pertanyaan, dari mana kamu tahu Yesus adalah Allah? Itu kita kacau tuh, ya. Kita nggak tahu mana yang saya harus ambil. Ya. Nah, di dalam buku ini dia menyodorkan ada satu akronim yang kita bisa pakai bersama-sama sebagai laci gitu ya, sebagai 5 laci, 5 drawers di mana kita bisa akhirnya mengkelompokkan data-data dari perjanjian baru untuk kita melalui data-data tersebut punya gambaran yang lebih utuh tentang siapakah Yesus, ya. Dan akronim ini adalah HANDS, ya, dari HANDS, ya, HANDS. HANDS itu apa? Nah, H itu artinya honor. Ya, nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana di dalam perjanjian baru Yesus Kristus itu menerima hormat, honor yang sama yang Allah itu juga terima. Lalu berikutnya adalah attributes. Attributes ini apa sih? Attributes itu karakter atau sifat. Nah, kita akan melihat bahwa di dalam perjanjian baru Yesus Kristus digambarkan dia punya atribut atau karakter sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Lalu yang ketiga names, ya, nama. Yang berikutnya keempat adalah deeds, yaitu perbuatan-perbuatan Yesus Kristus itu adalah perbuatan-perbuatan yang hanya Allah bisa kerjakan. Lalu yang terakhir adalah seat, ya, tahta, ya seat gitu ya. Soalnya kalau pakai throne jadi nggak cocok itu. Jadi gimana ngomongnya ya? Jadi itu hands. Ya. Nah, kita akan melihat beberapa ayat di dalam perjanjian baru dan kita akan coba kelompokkan ayat-ayat di dalam perjanjian baru khususnya di dalam Injil yang akhirnya bisa masuk ke dalam kategori-kategori tersebut. Ya. Nah, saudara, ya kalau saudara bisa, ya saudara bisa boleh juga menghafalkan ayat-ayat ini. Tetapi tujuan saya pagi ini adalah saya ingin memperkenalkan kepada kita semua 5 laci ini, 5 drawers ini. Ini memperkenalkan metode HANDS supaya kita akhirnya meskipun kita mungkin ya tidak bisa menghafal satu persatu ayat, tapi kalau sudah punya kategorinya dan hopefully sudah punya exposure kepada Injil dan perjanjian baru, sudah paling nggak lebih gampang untuk saudara akhirnya bisa memberikan jawaban kepada keraguan saudara atau juga pertanyaan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, ayat-ayat yang akan kita lihat itu tidak akan secara neat, tidak akan bisa secara rapi hanya duduk di satu laci saja. Dia juga bisa sebetulnya dipakai di dalam kategori yang lain. Ya, karena memang perjanjian baru itu demikian limpah dan kita tidak bisa batasi hanya satu ayat untuk kategori ini. Di dalam urusan bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Ya, jadi saudara boleh sekali lagi tidak tahu setiap detailnya, ya hopefully saudara tahu gitu ya. Tapi seandainya saudara sampai lupa, paling enggak akronim HANDS itu bisa menolong kita untuk kita sekali lagi datang kepada kitab suci dan kita mulai mengorganisasi di dalam mental kita. Ya. Oke, kita akan masuk ke dalam slide yang berikutnya. Oke, honor saudara. Ya. Salah satu tanda atau salah satu evidence bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah di dalam perjanjian baru adalah ini, bahwa Tuhan Yesus itu dia menuntut untuk menerima hormat yang hanya bisa diperuntukkan kepada Allah saja. Ya, jadi Tuhan Yesus dia minta orang itu menghormati dia sebagaimana mereka juga menghormati Allah. Gitu. Sama seperti mereka menyembah Allah, ya. Nah, kita kan hanya lihat 2 ayat saja di dalam kategori ini. Yang pertama-tama kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Saudara kelihatan nggak ayat ini? Oke, masih kebaca ya. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 ini merupakan satu adegan di dalam Injil Yohanes. Nah, secara khusus kita hari ini tidak akan terlalu banyak membahas Yohanes. Kita akan lebih banyak melihat kepada Matius, Markus, Lukas. Karena kalau Yohanes mungkin semua orang juga udah quite
familiar. Kita akan coba perhatikan Matius, Markus, dan Lukas untuk melihat apakah 3 Injil yang pertama itu mereka juga punya gambaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tapi ya anyway, kita akan lihat Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-23. Ini kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, jadi di dalam bagian ini Tuhan Yesus dia menuntut kalau orang datang kepada dia, mereka harus memperlakukan Yesus Kristus sang anak sama seperti memperlakukan Bapa. Dan itu merupakan satu klaim yang sangat besar, karena tentu saja ini berarti Yesus Kristus dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah sendiri. Ya, lalu ayat yang kedua. Nah, waktu saudara melihat Matius pasal 14, ya, waktu ada badai dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus akhirnya menenangkan badai tersebut. Yang menarik sekali adalah para murid setelah itu berespon dengan cara yang sangat tidak biasa. Yaitu apa? Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Saudara. Katanya sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus menuntut orang untuk menghormati dia sebagaimana mereka menghormati Bapanya. Dan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius dia menerima penyembahan para murid itu. Nah, ini merupakan satu hal yang tidak biasa. Karena kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, saudara lihat di dalam perjanjian baru, maka semua orang-orang yang di dalam satu tahap ya, mereka merasa mereka diperlakukan sebagai Allah, mereka biasanya akan menolak. Itu ya, menolak untuk mereka menerima penghormatan seperti itu. Karena itu hanya bisa ditujukan kepada Allah. Tetapi di dalam Injil kita menemukan bahwa Yesus Kristus dia menerima dan dia tidak menolak dan dia justru mengatakan bahwa itulah sikap yang tepat ketika orang memperlakukan dia dan bahkan menyembah dia sebagai Allah. Ya, itu laci yang pertama, honor. Ya, lalu kita akan masuk ke dalam laci yang kedua, yaitu adalah atribut atau karakter. Atribut atau karakter ini apa? Berarti Yesus Kristus itu dinyatakan dia memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Ya, kita coba lihat bagian yang pertama, ya dari Injil Yohanes lagi. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dia dan Bapa itulah satu hakikat. Ya, satu hakikat, ya satu substance itu. Jadi apapun yang Bapa itu miliki, Yesus Kristus itu juga miliki. Ya, karakter semua yang dimiliki oleh Allah itu juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Ya, ini satu klaim yang luar biasa beraninya, terutama untuk kultur orang yang berada di dalam monotheistic religion gitu. Wih, ini ada satu manusia yang dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Semua karakter dan semua substansi Bapa dia juga miliki. Dan ini keluar dari perkataan Yesus Kristus sendiri. Lalu yang berikutnya saudara, pada waktu Tuhan Yesus dia ada di dalam pelayanan di bumi, selain dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu hakikat, satu substance. Dia tidak lebih rendah dari Bapanya seperti yang dikatakan oleh orang saksi Yehova, tapi juga di dalam kalimat-kalimat yang lain di dalam Injil, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang maha hadir itu. Maha hadir, omnipresence itu. Ya, salah satu ayat yang terkenal misalnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Ya, ini janji penyertaan Tuhan sebelum para murid itu diutus ke seluruh dunia. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu orang dan dia memiliki belasan murid atau waktu itu juga mungkin sudah paling enggak 120 murid dan dia utus semuanya pergi dan dia mengatakan aku akan menyertai kamu. Menyertai kamu kemana? Sampai kepada akhir zaman. Kalau satu orang misalnya ke Samaria, satu orang kayak Paulus itu dia kepingin pergi ke Spanyol tuh, ke Spain gitu. Lalu bagaimana menyertainya? Ya, kalau dia adalah betul-betul hanya manusia biasa yang terbatas sama seperti kita. Nah, klaim Tuhan Yesus ini, aku akan menyertai kamu sampai ke ujung bumi, sampai bahkan ke akhir zaman. Ini merupakan satu klaim yang mengasumsikan bahwa dia memiliki yang namanya kemahahadiran. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Lalu yang berikutnya, bukan hanya Yesus Kristus itu maha hadir, tapi di dalam Injil Matius kita juga akhirnya bisa menemukan bahwa dia juga adalah pribadi yang maha tahu. Ya, dan ini satu klaim yang juga hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Saya bacakan Matius pasal yang ke-11 ayat ke-27. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Ya oke, dengan asumsi bahwa Bapa itu adalah Allah. Tentu saja hanya Bapa yang bisa mengenal segala sesuatu dengan
exhaustive, ya, sampai radikali mengenal siapapun, ya, termasuk anak. Tetapi kalimat berikutnya itu penting. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan itu berarti Tuhan Yesus dia menyingkirkan semua orang-orang lain di dalam konteks pengenal mereka kepada Bapa. Dia berdiri sendiri sebagai satu pribadi yang unik. Sebagaimana Bapa mengenal anak secara exhaustive, maka hanya sang anak, yaitu siapa? Dirinya sendiri, Yesus Kristus, itu yang bisa mengenal Bapa juga secara exhaustive. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, selain maha hadir, omnipresence, maha tahu, omniscience, lalu juga adalah maha kuasa, omnipotent. Ya, tentu saja di dalam narasi gospel kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mentaklukkan dosa, maut, iblis, dan alam. Ya. Dan ini merupakan bagian yang kedua. Selain kita tadi melihat bahwa Tuhan Yesus itu dia menuntut dan menerima honor, hormat yang hanya bisa diberikan kepada Allah. Di dalam bagian kedua, atributs, kita melihat bagaimana Yesus Kristus itu dia menyatakan diri. Dia punya karakter ilahi yang hanya sebetulnya bisa dimiliki oleh Allah. Dan tidak ada orang lain di sekitar dia yang punya karakter ilahi tersebut kecuali ya dirinya sendiri. Nah, kita akan coba nanti lihat di bagian-bagian agak belakang tentang kemahakuasaan Yesus Kristus, ya, dalam ayat yang lain. Nah, lalu yang berikutnya, nama. Ya. Nama ini maksudnya apa? Berarti Yesus Kristus itu mengklaim nama ilahi bagi dirinya. Ya, nama ilahi bagi dirinya. Nah, kita akan coba lihat misalnya ayat yang juga sangat terkenal dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus itu mengatakan bahwa kalau engkau mau membaptis, kalau engkau mau meletakkan nama Allah gitu, meletakkan nama Allah, jangan lupa jangan hanya letakkan nama Bapa ke atas orang itu, tapi juga harus meletakkan nama Anak gitu. Ya, yaitu dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mengenal Anak kecuali Bapa dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali Anak. Refer kepada siapa? Kepada dia sendiri. Dan di dalam akhir Injil Matius, Yesus Kristus mengatakan kalau engkau mau meletakkan nama Allah sebagai satu tanda berkat, maka engkau letakkan nama Bapa, tapi juga jangan lupa meletakkan nama Anak gitu. Jadi nama Anak itu merupakan satu ekspresi dari identitas keilahian Yesus Kristus. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nah, di dalam studi Perjanjian Baru, maka ini merupakan satu bagian yang sangat penting sekali untuk menunjukkan tentang keilahian Yesus Kristus. Lalu bagian yang kedua, ya, selain kita melihat nama Anak yang disandingkan dengan nama Bapa, yang kedua adalah Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58. Before Abraham was, I am. Sebelum, kalau di dalam bahasa aslinya ya, sebelum Abraham itu diciptakan, aku senantiasa ada. Before Abraham was, I am. Nah, kenapa untuk ayat ini saya sengaja pakai bahasa Inggrisnya, saudara? Karena kalau saudara melihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-58, maka versi LAI itu merupakan versi yang bisa disetujui oleh orang-orang saksi Yehova. Ya. Jadi kalau saudara melihat LAI, paling enggak versi terjemahan baru gitu, saya dengar dari Anton, LAI sudah punya versi terjemahan yang lebih modern dari tahun 74 gitu. Tapi paling enggak di dalam versi terjemahan tahun 74 LAI, maka Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58 itu dikatakan sebagai ini ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gitu ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, kalimat versi LAI, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu kalau sudah kasih kepada orang saksi Yehova, mereka juga nggak akan keberatan, saudara. Ya memang sebelum Abraham ada, Yesus Kristus sudah ada karena memang dia adalah ciptaan yang pertama. Sebelum Tuhan menciptakan terang, maka dia menciptakan Yesus Kristus terlebih dahulu, kata orang saksi Yehova. Jadi sebenarnya kalau saudara membaca dan juga menyodorkan itu dari versi LAI kepada teman saudara yang orang Indonesia dari Gereja Saksi Yehova, buat dia nggak ada masalah. Malah mungkin dia akan mengatakan ayat Yohanes 8:58 itu adalah ayat yang supporting their case. Itu bukan case-nya saudara. Gitu ya. Jadi dalam bagian ini kita mesti kembali kepada bahasa aslinya. Dan bahasa ini mengatakan apa? Sebelum Abraham diciptakan, aku senantiasa ada. Senantiasa ada. Bahasa aslinya itu memang pakai present tense untuk I am.
Gitu ya. Jadi ini merupakan satu nama ilahi yang Tuhan Yesus itu klaim untuk dirinya sendiri. Yaitu apa? Bahwa dia adalah Allah yang menyatakan diri kepada Musa ketika Allah mengatakan I am who I am. Ya. Nah, saudara bisa juga melihat ya di dalam bagian-bagian seperti ini tadi. Ya, bahwa meskipun Tuhan Yesus itu tidak pernah mengatakan sebagaimana standar kita, orang-orang modern, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Tapi kalau saudara mendengar dan membaca ayat-ayat ini dari kacamata dan telinga perjanjian lama, saudara, dan saudara mengkaitkan semua apa yang dikatakan dan diperbuat Tuhan Yesus dengan perjanjian lama, maka saudara akan melihat bahwa apa? Ini adalah perkataan-perkataan dari Allah sendiri. Gitu, ya. Jadi kalau pertanyaan itu ya, apakah Yesus Kristus pernah menyatakan dia sebagai Allah? Ya, dia pernah. Gitu. Dia berkali-kali menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan dia senantiasa menyatakan diri sebagai Allah. Tetapi apa? Tetapi kita itu harus menangkapnya melalui mata dan juga telinga dari perjanjian lama. Tanpa kita menggunakan perjanjian lama untuk membaca teks gospel itu, ya, maka kita itu akan sangat bisa akhirnya digoncangkan dan kita juga sangat bisa dibuat bingung. Nanti kita akan coba lihat di dalam slide yang berikutnya. Lalu poin yang next point ya, ini perkataan Tuhan di dalam kitab Wahyu. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. I am the first and the last. Kata Yesus Kristus dalam Wahyu 1:17. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dirinya? Aku adalah awal dan akhir. Ini merupakan satu kutipan yang hanya dibicarakan oleh Allah dalam Yesaya pasal ke-44. Saya bacakan ayat ini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. The King and the Redeemer of Israel. Tuhan semesta alam. Yahweh Sebaoth itu. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam perjanjian lama itu diklaim oleh Yesus Kristus dan itu dikenakan dirinya sendiri. Ya. Nah, semakin sudah mengerti perjanjian lama, semakin sudah bisa melihat perjanjian baru itu dengan kacamata dan juga dengan dengan ketakjuban melihat bagaimana Tuhan demikian berani melakukan hal-hal yang hanya di-reserve untuk Allah di dalam perjanjian lama. Nah, oke, jadi kita sudah lihat 3 laci. Pertama adalah honor, ya, hormat yang dituntut dan diterima oleh Yesus Kristus yang hanya harusnya diberikan kepada Allah. Kita lihat laci attributes, karakter Yesus Kristus. Dia sehakikat dengan Bapanya, dia maha tahu, dia maha hadir dan dia maha kuasa. Lalu yang laci yang ketiga adalah names. Kita melihat dan kita menelusuri bagaimana Tuhan Yesus dia menggunakan nama-nama ilahi untuk dirinya sendiri. Ya, lalu sekarang laci yang keempat, deeds atau perbuatan-perbuatan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengerjakan hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Kita coba lihat poin yang pertama. Ini bukan poin yang ekshaustif ya saudara. Saya nggak bisa taruh semuanya di dalam slide untuk satu pagi, tapi hopefully ini bisa mendorong saudara untuk terus belajar dan terutama saudara punya kategori-kategori hands tersebut untuk mengorganisasi data dari perjanjian. Nah, pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang hari itu dibawa oleh 4 temannya dan orang itu dalam kondisi lumpuh dan Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Lalu pada waktu Tuhan Yesus mengampuni dosa, ini merupakan respon daripada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, saya perhatikan, di dalam Markus pasal yang ke-27, orang-orang Yahudi pada waktu mereka akan menginterpretasi Tuhan Yesus, mereka juga pakai kacamata perjanjian lama. Gitu ya. Maka kesimpulannya adalah orang ini sedang menghujat Allah dan dia menyamakan diri dengan Allah karena memang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya, jadi tindakan Tuhan Yesus mengampuni dosa, mencari orang hilang itu merupakan tindakan yang di-reserve untuk Allah sendiri. Ya, jadi dari perbuatan dan kita baca perbuatan Tuhan Yesus dari kacamata perjanjian lama itu hanya perbuatan yang dikerjakan oleh Yahweh sendiri. Lalu yang berikutnya saudara, perbuatan ya. Di dalam Matius ucapan di bukit, maka ada kayak semacam indikasi bahwa sebetulnya nabi-nabi dari perjanjian lama itu adalah nabi-nabi yang pergi karena diutus oleh Yesus Kristus. Kita coba perhatikan Matius pasal yang ke-5, 11-12.
Berbahagialah kamu, kata Tuhan, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Tunggu ya, ini ada rabi Yahudi umur 30-an, lalu dia berkata kepada orang-orang yang mendengarkan dia, ya, berbahagialah kamu. Ya, kalau karena aku kamu dianiaya. Gitu. Saya pergi ke sekolah teologi, terus profesor bilang, ya berbahagialah kalian anak-anak sekalian bahwa pada waktu kalian pergi dari college ini, setelah lulus kamu akan dianiaya orang karena upahmu akan besar di sorga. Ya, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena aku, profesormu di sini, karena upahmu besar di sorga. Ya. Tapi itu dikatakan Tuhan Yesus ya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Lalu perhatikan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Implikasinya saudara, nabi-nabi yang dianiaya sebelum mereka itu juga adalah nabi-nabi yang dianiaya karena Yesus Kristus. Ya. Jadi klaim itu klaim yang sangat besar sekali. Ini siapa? Ada rabi muda umur 30 tidak pernah secara formal sekolah di dalam sekolah rabi. Lalu dia mengatakan bahwa semua nabi yang kita kenal dalam perjanjian lama itu adalah nabi-nabi yang pergi karena dia yang utus gitu. Ya, itu klaim yang sangat besar sekali ya, yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Lalu slide berikutnya ya. Nah ini berjalan di atas air. Nah sekali lagi, tindakan Yesus Kristus berjalan di atas air itu bisa dengan sangat mudah, kalau orang itu nggak ngerti, itu bisa ditepis sebagai tindakan ya supernatural, tapi not necessary Allah gitu ya. Kalau di dalam konstruksi saksi Yehova, kalau memang Allah itu menciptakan Yesus Kristus sebagai ciptaan yang pertama dan paling superior, lalu setelah itu dia menciptakan ciptaan yang lain melalui Yesus Kristus, maka in theory tentu saja Yesus Kristus dia berkuasa atas ciptaan yang inferior tersebut, bukan? Nah, tetapi saudara, kalau kita tuh membacanya dari perspektif perjanjian lama, maka kita akan mengetahui bahwa asumsi saksi Yehova itu nggak jalan gitu. Karena apa? Karena pada waktu Yesus Kristus itu berjalan di atas air, jangan lupa ada latar belakang perjanjian lama yang menyertainya. Nah kalau sudah membuka kitab Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-8, maka di sana dikatakan bahwa Allah seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dari perspektif perjanjian lama, yang bisa berjalan di atas air dan gelombang laut itu bukan not even malaikat, saudara. Itu satu hal yang di-reserve untuk Allah sendiri. Sehingga pada waktu kita mengerti perjanjian lama bahwa Allah itu digambarkan dia berjalan di atas gelombang laut. Dan akhirnya Yesus Kristus itu betul-betul berjalan pada waktu badai tersebut. Langsung saja para murid mengatakan orang ini siapa? Ya, kekaguman mereka dan ketakjuban mereka itu bukan tanpa alasan. Bukan hanya itu, bukan sekedar peristiwa yang tidak biasanya terjadi hari demi hari. Karena mereka membacanya itu dari perspektif perjanjian lama. Bahwa hanya Allah yang berjalan di atas gelombang-gelombang laut dan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Lalu kita lihat yang berikutnya, ya, menenangkan badai, Matius 8 ayat ke-26. Again, saudara bisa menjelaskan ini dari sudut pandang yang asing, yang tidak dikenal oleh perjanjian lama, versi again saksi Yehova misalnya, ya karena Yesus Kristus adalah ciptaan pertama, tentu saja dia bisa manipulasi gelombang laut maupun badai. Tapi kalau saya membacanya sekali lagi ya, dari perspektif perjanjian lama ini dikatakan oleh kitab Mazmur, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Tindakan Yesus Kristus menenangkan badai itu, saudara. Tindakan itu kalau saudara melihat dari perjanjian lama, saudara tahu itu hanya Allah sendiri yang bisa untuk mengerjakannya. Ya. Jadi sekarang kita punya paling tidak 4 laci untuk mengorganisasi data dari perjanjian baru. Kita punya 4 laci yang kemudian kita gunakan dengan perspektif perjanjian lama. Kenapa kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah? Karena dia menerima pertama hormat yang hanya ditujukan kepada Allah saja. Yang kedua, dia punya atribut yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, karena dia punya nama ilahi yang dia klaim untuk dirinya sendiri. Yang keempat, karena dia mengerjakan perbuatan-perbuatan. Dia punya deeds yang itu hanya dikerjakan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Lalu yang terakhir, tahta.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam kitab suci itu kita menemukan bagaimana Allah itu berbagi tahta dengan Yesus Kristus. Ya, Bapa itu berbagi tahta dengan Sang Anak di dalam pemerintahan seluruh dunia ini. Ayat yang pertama, kita melihat dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Ini pada waktu Tuhan Yesus sedang diadili oleh Sanhedrin dan orang-orang tersebut mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau benar adalah Mesias, anak dari yang terpuji, ya, adalah anak Allah. Lalu ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Kata Yesus Kristus, ya akulah dia, anak dari sang terpuji tersebut dan dia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kutipan ini saudara, saya pernah berapa kali ngomong sini, itu adalah satu latar belakang dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu berasal dari Daniel pasal yang ke-7. Pada waktu Daniel mendapatkan visi dari Allah, dia melihat yang lanjut usianya, the Ancient of Days itu duduk di atas tahtanya. Ya. Tetapi di sebelah Ancient of Days itu ada tahta yang kosong. Lalu pertanyaan siapa yang akan duduk di sebelah the Ancient of Days tersebut? Sang lanjut usianya. Jawabannya adalah akhirnya Daniel melihat ada seorang seperti anak manusia itu naik awan-awan lalu akhirnya dia mengambil tempat dan kepada sang anak manusia tersebut diberikan kerajaan yang tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Dan itu diklaim oleh Tuhan Yesus. Aku duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa dan aku datang dengan awan-awan untuk menerima kerajaan yang tidak akan pernah berakhir tersebut. Nah, ini merupakan satu klaim yang sangat-sangat besar sekali karena orang Yahudi di dalam monoteisme mereka tahu bahwa yang bisa memerintah di dalam seluruh isi ciptaan ini itu hanya Allah sendiri. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sekarang bukan hanya Allah tapi juga aku ada bersama-sama dengan Bapa untuk memerintah segala isi ciptaan. Nah, ini merupakan satu adegan kalau saudara mengingat kisah tentang Stefanus. Sebelum dia dihukum mati, dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mengatakan, aku melihat langit terbuka dan aku melihat bahwa Yesus Kristus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau sudah mengingat apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal keempat dan kelima, ya. Wahyu pasal yang kelima bagian terakhir, seluruh ciptaan baik 4 makhluk lalu 24 tua-tua dan semua makhluk di langit, di bumi dan di bawah bumi itu mereka mengembalikan semua kemuliaan kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada Sang Anak Domba. Gitu. Jadi kalau sudah melihat seluruh struktur di dalam di dalam kitab Wahyu, maka semua ciptaan itu senternya ada di dalam Dia yang duduk di tahta itu Allah dan juga Anak Domba yang ada di tahta itu sendiri. Ya, jadi ini merupakan satu sekali lagi hal yang kita harus perhatikan bagaimana Yesus Kristus mengatakan Dia itu sharing throne dengan Bapaknya. Ya. Lalu yang berikutnya saudara, ini sih nggak spesial ngomong tentang tahta, gitu ya, nggak spesial ngomong tentang tahta, tapi ini ngomong lebih tentang, ya mungkin saya salah taruh ayat ini, misalnya ayat ini mungkin di poin yang pertama kali honor, tapi anyway, ucapan berkat, saudara, ucapan berkat diberikan oleh Allah yang bertahta. Ya. Nah, tadi kita sempat lihat di dalam Matius pasal yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu merupakan satu formula standar. Nah, yang mengejutkan adalah waktu Paulus dia menulis ucapan berkat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 gitu. Paulus itu memberikan ucapan berkat benediction itu bukan di dalam satu formulasi yang standar di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sudah lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang terakhir dari 2 Korintus pasal yang ke-13. Nah, di dalam LAI ayat terakhir adalah ayat 14, di dalam kitab Alkitab bahasa Inggris ayat terakhir adalah ayat 13 gitu ya. Tapi isinya sama, cuma penomoran yang berbeda. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk tutup suratnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Surat kayak di dalam ini ya, di dalam tradisi Yahudi, maka urutan nama itu punya implikasi, Saudara. Orang yang disebutkan pertama biasanya dimengerti sebagai orang yang lebih dominan gitu. Jadi kalau Saudara mengingat kisah tentang suami istri yang melayani bersama-sama dalam Kisah Para Rasul, itu pertama-tama disebutkan ada Aquila dan Priscilla.
Ya, Aquila dan Priscilla. Jadi Aquila itu cowok, suami, lalu Priscilla itu adalah istrinya, Aquila dan Priscilla. Nah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, maka Kisah Para Rasul itu mengganti order dari penyebutan nama tersebut menjadi Aquila dan Priscilla. Sama lagi. Jadi Priscilla dan Aquila. Dan itu menunjukkan bahwa kelihatannya di dalam pelayanan mereka pada akhirnya adalah si Priscillanya yang mungkin lebih menonjol ketimbang si Aquila. Ya, hal yang sama juga terjadi pada waktu sudah membaca Kisah Para Rasul lagi, ada dua nama cowok tuh. Yang pertama-tama adalah Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus itu disandingkan bersama-sama pada waktu mereka melayani. Ya, Barnabas senantiasa disebut lebih dahulu. Tetapi herannya setelah beberapa saat kalau sudah membaca Kisah Para Rasul, maka kemudian penyebutan Barnabas dan Paulus itu berganti menjadi Paulus dan Barnabas. Paulus yang akhirnya menjadi lebih menonjol ketimbang Barnabas sehingga dia disebutkan lebih dahulu. Nah, saudara bisa perhatikan di sini bagaimana untuk Rasul Paulus, seorang rabi yang ada di bawah pendidikan yang formal, di bawah Gamaliel, buat dia tidak masalah gitu, untuk kemudian mengatakan bahwa benediction itu diberikan pertama-tama di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, lalu Bapa dan juga akhirnya Roh Kudus itu. Dia change the order yang buat orang Yahudi penting, saudara. Itu penting. Tapi itu semua dikerjakan, itu hanya bisa dikerjakan kalau Paulus punya asumsi bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus itu sehakikat, sehingga ordernya pada waktu diganti itu tidak akhirnya tidak berdampak secara teologis itu. Justru pada waktu Paulus itu meletakkan nama Yesus Kristus di awal, itu makin menunjukkan bahwa Paulus sendiri menerima Yesus Kristus sebagai satu pribadi historikal yang dia punya satu substansi dengan Allah. Ya, itu yang kita bisa lihat. Nah, saudara punya 5 laci ini ya. Saudara punya honor, attributes, names, deeds, and seed. Nah, 5 laci ini saudara bisa saya gunakan untuk mengorganisasi data daripada perjanjian baru. Nah, saya ingin mengakhiri khotbah ini gitu ya, khotbah ini dengan satu implikasi, saudara. Waktu kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, dia satu substansi dengan Allah. Dia punya nama ilahi, dia mengerjakan hal-hal yang bersifat ilahi. Dia punya karakteristik ilahi dan dia menerima hormat dan penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah, saudara. Jangan lupa kebenaran Injil ini. Kalau kita hanya belajar hands, ya sudah kita cuma tahu Yesus itu Allah. Tapi itu bukan menjadi tahap akhir dari khotbah kita hari ini. Saya tunjukkan satu slide yang terakhir. Saya ingin kita sama-sama mempelajari tentang yang namanya keindahan kehidupan Kristen. Pada akhirnya, Yesus Kristus yang dia adalah Allah tersebut, dia menyerahkan yang namanya honornya. Dia menyembunyikan atributnya. Dia memberikan nama yang demikian hormat dan dia dari orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi, dia menyerahkan kedua tangannya untuk dimatikan di atas kayu salib dan dia mengambil tahta hari itu, bukan di sebelah kanan Allah, tapi dia mengambil tahta di atas kayu salib. Itu adalah keindahan dari Injil, itu adalah keindahan dari iman Kristen. Ada Allah yang paling tinggi, yang akhirnya dia datang untuk menyelamatkan umatnya melalui mati, menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib sebagai penebusan hidup saudara. Dan itu tidak heran, sehingga tidak heran pada waktu kita membaca tulisan Rasul Paulus, orang yang demikian mengerti perjanjian lama dan demikian mengerti tentang siapakah Yesus Kristus, Paulus itu merangkumkan hidupnya dalam satu ayat yang sangat indah ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu just beautiful and very touching verse. Satu ayat yang sangat indah dan satu ayat yang sangat menyentuh. Karena Yesus Kristus yang adalah Allah itu, dia menyerahkan seluruh hormatnya dan dia membiarkan orang menghina dia dan seterusnya di atas kayu salib. Maka sekarang Paulus di dalam hidup ini, dia bisa menjalani hidupnya dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah yang ada di dalam perjanjian lama satu kali datang untuk mengasihi Paulus dan menyerahkan hidupnya bagi Paulus. Dan kalau Paulus satu orang itu, dia bisa mengatakan bahwa Anak Allah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
aku, saudara, personal gitu. Maka kita semua di sini yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita juga bisa mengerjakan dan mengatakan kalimat yang sama. Bahwa anak Allah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, orang yang berdosa ini. Dan untuk saudara yang saudara mungkin bergumul dengan kekristenan, saudara yang masih bergumul dengan banyak pertanyaan, saudara yang dari kecil dari keluarga Kristen lalu sampai sekarang masih menjadi orang Kristen karena memang tradisi, saudara. Hari ini kalau saudara mendengar bagian ini, saudara mesti mengambil keputusan saudara sendiri. Dibandingkan dengan seluruh story dan naratif dari agama-agama lain, maka hanya kekristenan yang mempertontonkan dan menunjukkan apa yang disebut sebagai yang namanya kasih karunia dan anugerah yang mulia tersebut. Karena Allah sendiri, dia datang menjadi manusia dan mati menebus saudara, mengampuni dosa saudara, dan memberi saudara hidup yang kekal kalau saudara sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Nah, saya harap khotbah pagi ini boleh menjadi satu hal yang menguatkan kita dan juga menolong saudara untuk makin bertumbuh, makin mengenal siapakah Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Sebelum kita berdoa, sebagai respon firman Tuhan, saya sudah rencanakan dari tadi, lupa. Sebagai respon daripada firman Tuhan saya mengajak kita untuk kita menyanyi himne yang kedua. I think this will, ini himne yang sangat indah sekali, yang akhirnya bisa mengilustrasikan seluruh khotbah kita hari ini. Mari kita menyanyikan bersama-sama himne yang kedua, Alas and Did My Savior Split. Kita menyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Bait pertama dan bait yang terakhir. Mari kita sama-sama berdiri. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. This all that I can do. Mari kita tunduk kepala bersama. Boleh minta Bu Vivi pimpin dalam doa respon firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Semakin kami belajar akan firman-Mu, semakin kami terpukau ya Tuhan. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu megah ya Tuhan, rela datang untuk mati di kayu salib, untuk menebus kami yang seperti cacing yang tidak layak ini, bahkan seperti kotoran di mata-Mu ya Tuhan. Tetapi kami begitu mendapat anugerah yang terlalu besar yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, setiap kami boleh berespon kami. Ini aku ya Tuhan. Kami rela memberikan hidup kami untuk Engkau. Tuhan, tolong kiranya firman yang sudah kami dengar boleh terus berdengung di dalam hati kami. Hati kami yang keras, yang masih tertutup oleh batu. Hancurkan itu ya Tuhan. Biar Roh Kudus boleh menguasai hati kami, hidup kami. Supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh hidup kami boleh menjadi hidup yang berarti. Hidup yang ada di dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin.